Hai guys, kalian termasuk orang yang suka belanja online? Tapi kalian tahu nggak sih kalau belanja online itu bisa timbul masalah? Masalah apa ya? Yuk sini, aku bantu pahami bareng Kriti. Kritisi bareng Evi. Belanja online memang sudah menjadi bagian dari masyarakat. Transaksi ratusan triliun rupiah terjadi di e-commerce Indonesia. Di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 7,5% dibandingkan tahun sebelumnya dalam belanja online. Pergeseran konsumsi masyarakat dari pasar tradisional ke pasar digital membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia berkembang pesat. Namun, di balik angka yang tinggi, terdapat satu masalah serius yang tidak bisa diabaikan, yaitu kegagalan pasar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pasar e-commerce berbeda dengan pasar tradisional. Di pasar tradisional, kita bisa langsung melakukan transaksi jual beli. Kita bisa melihat produknya, kita bisa merasakan produknya, dan kita bisa tawar-menawar dalam satu tempat. Nah, informasi di sini seimbang antara penjual dan pembeli. Tapi di pasar digital justru terjadi asimetris informasi. Penjual tahu segalanya tentang produknya seperti kualitas, kelemahan, dan biaya produksi. Tapi di pasar digital justru terjadi asimetris informasi. Penjual tahu segalanya tentang produk, sedangkan pembeli hanya mengetahui tentang foto, deskripsi produk, dan review yang bisa dimanipulasi. Dampak nyata yang dapat kita lihat seperti barang murah dapat laku keras karena iklan yang meyakinkan. Ini bisa kita sebut dengan inefisiensi pasar. Inilah yang kemudian dapat membuat kepercayaan konsumen turun dan ujungnya menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Contoh kasus nyata yang dapat kita lihat seperti produk skincare yang non-label Bitpom tapi terjual bebas di pasaran. Ini seperti yang sedang viral di Indonesia nih, padahal secara aturan ini dilarang. Kemudian review palsu masih marak, bahkan bisa dibeli. Salah satu contohnya Black Campaign yang sedang marak di dunia perskincarean. Ini yang membuat konsumen bisa salah ambil keputusan. Nah, peran pemerintah perlu dimainkan. Yang pertama, pemerintah harus proaktif, bukan reaktif. Jangan tunggu kasusnya besar dulu baru dibuat aturan. Harus ada regulasi real time yang adaptif terhadap perkembangan digital. Bayangin kalau pemerintah membuat regulasi seperti sertifikasi algoritma iklan. Masalah yang sering terjadi di e-commerce, produk yang muncul bukan karena kualitasnya yang bagus, tapi karena penjual itu kuat dalam membayar iklan. Nah, akibatnya barang yang sebenarnya berkualitas itu tenggelam karena nggak kuat bayar iklan. Konsumen jadi nggak dapat informasi yang seimbang. Inilah mengapa sertifikasi algoritma perlu untuk dilakukan. Biar yang muncul di atas bukan cuma yang kuat dalam bayar iklan, tapi juga karena berkualitas. Yang kedua, perlindungan konsumen digital harus jadi prioritas. Misal, sistem label keaslian produk wajib punya regulasi yang ketat dan sanksinya tepat untuk para seller yang merugikan. Untuk bisa melindungi konsumen dari review buruk, pemerintah bisa buat verifikasi otentik review berbasis blockchain review. Jadi, review dari konsumen diverifikasi pernah benar-benar bertransaksi. Yang ketiga, kolaborasi dengan platform e-commerce. Pemerintah nggak bisa jalan sendirian, harus ada kolaborasi seperti algoritma yang adil, verifikasi penjual yang ketat, dan transparansi data konsumen. 3 hal ini penting, karena e-commerce merupakan pilar pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pasar tanpa informasi yang seimbang adalah pasar yang gagal. Dan harapan kita jelas, pemerintah jangan sekedar jadi penonton, tapi harus jadi pengatur yang adil supaya ekonomi digital bukan cuma menguntungkan segelintir orang, tapi membawa kesejahteraan bagi semua.